bahwa lucu katanya. Di dalam kasus besar seperti ini kucing sama kita masih dibahas nih. Tapi menurut saya kucing itu ada 4 Bang Freddy. Ada 4? Ada 4. Maksudnya 4 jenis nih? Bukan. Terima kasih dan mungkin ada hal juga nih yang mungkin sebenarnya saat ini kata Pak Rohman sendiri juga ini hal yang sangat lucu katanya nih ya. Saya tonton di channelnya Pak Indra Jainal nih ya. Jadi di dalam kasus pembunuhan katanya ada yang bertanya itu kucingnya kemana katanya. Dan dia juga mengatakan bahwa ini merupakan hal yang lucu yang membuat akhirnya kita juga menjadi tertawa. Dan saya sepakat hal itu ya. Kenapa? Karena memang menurut peribahasa bahwa senyum itu tidak menjadikan lebih manis dan awet muda ya, tetapi juga dapat menyelesaikan persoalan lebih baik. Nah, jadi pada dasarnya kita itu sekarang seluruh rakyat Indonesia ya semuanya juga sedang menghadapi sebuah persoalan. Semoga kalau dihadapi dengan enjoy, dengan relax, akhirnya persoalan ini dapat cepat terungkap ya. Nah, yang akan saya bahas adalah persoalan kucing. Saya mau bertanya nih, boleh? Oh, justru masalah kucing. Saya ya boleh. Ini kan saya juga akan berikan kepada Bang Freddy sama Bang Jack nih ya. Saya mau menanyakan dulu kepada Pak Heri masalah kucing. Itu kucing kan di dalam TKP. Ya. Tempat kejadian perkara ya. Lah, TKP ya. Nah, itu lalu kenapa bisa masuk ke TKP mengambil kucing? Sedangkan itu kan ada polis lain tidak boleh masuk seperti itu. Oh begitu dah. Apakah dikasih izin? Apakah ada yang memerintahkan? Maksudnya untuk masuk ya? Iya masuk. Itu kan kucing. Untuk masuk ngambil kucing. Kucing itu di dalam apa di luar? Seperti itu. Nah kalau untuk hal itu sebenarnya itu bukan harus dijawab oleh saya ya. Oh, iya. Karena ini persoalannya kan setuju saya juga kan persoalannya kapasitas itu tadi. Tetapi kan saya sudah menonton nih duluan di channelnya Pak Indra. Apa yang dijelaskan oleh Pak Rohman ya, bahwa beliau itu kesana itu katanya memang atas izin dari pihak kepolisian yang kita dengarkan seperti itu, ya kan? Walaupun memang terkadang dalam hati kita juga pastilah ada bertanya, lagi situasi seperti ini sampai kepikiran kucing juga ya gitu kan? Memang sebenarnya ini yang bikin senyum ya seperti itulah gitu kan ya. Memang ada benarnya jadi juga. Jadi sudah ada izin seperti itu. Katanya sih seperti itu. Jadi kalau seperti itu Bang Freddy juga Bang Jack juga bisa tonton lagi saja tuh di channelnya Pak Indra Jainal Alim untuk terkait hal itu ya. Baik, siap ya. Nah, seperti itu. Silakan. Nah, untuk Bang Freddy sendiri untuk menanggapi persoalan kucing ini bagaimana ini ya? Kan gini, kalau kucing yang kalau nggak salah yang saya dapat informasi bahwa memang itu diminta katanya informasi dari Pak Rohman itu bahwa diminta oleh pihak kepolisian yang ada di TKP diminta supaya untuk mengambil Yaris awalnya kemudian sekalian dengan kucing sekalian dengan kucing sebenarnya itu diminta oleh petugas. Nah ini pun pernah saya bahas sebenarnya di channel YouTube saya. Yang saya bahas itu bukan masalah kucingnya sebenarnya tapi gini, siapa yang memberikan informasi untuk menyuruh, siapakah yang memberikan perintah kepada Pak Mulyana untuk berangkat ke mana? Nah ke itu TKP, maksudnya. Nah itu. Nah yang saya pengen bahas gini, sebenarnya saya pengen bahas tuh kita sama-sama, tapi memang kan lebih baik dengan orang yang mengerti tentang kepolisian. Nah gitu. Masalah begini, dalam suatu TKP yang kasusnya kasus pembunuhan. TKP yang kasusnya pembunuhan itu yang sudah dipagar oleh polis lain itu kewenangan siapa? Pertanggungjawabannya koordinator kewenangan siapa? Kenapa? Kalau kita lihat di kepolisian itu ada beberapa bagian ya. Ada bagian lalu lintas, ada bagian sabara, ada bagian brimob dan lain-lain termasuk ada bagian reskim ya, Satreskrim. Nah, pertanyaan saya adalah bagian mana dari polisi yang barusan itu yang punya wewenang untuk mengurusi bagian TKP yang kasus pembunuhan yang sudah divonis lain. Saya hanya bisa membayangkan begini, kalau misalkan kata-katanya semua polisi bisa masuk ke dalam TKP, bakal hancur. Ini menurut saya pandangan awam ya. Kalau semua bagian polisi yang bagian lalu lintas bisa masuk,
bagian Sabara bisa masuk, bagian Brimob bisa masuk, akan hancur nanti TKP. Ya. Ini menurut saya. Makanya yang saya tanyakan, kewenangan siapa sih ini? Kalau nggak salah informasi saya dapat bahwa TKP kasus pembunuhan itu di bawah Satreskrim, bagian penyidik sebelum terjadi tersangka. Kalau Ya. dari tersangka bagian penyidik, itu Ya. kalau nggak salah yang saya dapat. Nah, kalau misalkan ini bagian Satreskrim, Ya. berarti polisi, jangankan orang lain, polisi yang termasuk dalam jajaran polisi yang di luar Satreskrim itu nggak bisa masuk, betul nggak? Tidak Ya. boleh masuk. Ini menurut saya nggak tahu, makanya saya pengennya ada bagian kepolisian nih. Nah, makanya saya tanyakan, satu pertama adalah kewenangan siapa, kemudian kedua adalah apakah bisa dari bagian polisi yang di luar Satreskrim bisa masuk ke dalam sana atau memerintahkan untuk masuk ke dalam TKP. Nah, itu sebenarnya yang saya tanyakan, masalah tadi kaitan dengan ucing tadi ya. Ya. Kaitan dengan ucing tadi, tapi ini memang harus dijawab oleh bagian yang ngerti masalah kepolisian. Ya, ya, gitu. sebenarnya saya juga akan mencoba nih ya. Dan ini menurut cara pandang saja, dilihat dari apa namanya, kita kajian ilmiah saja ya. Tidak dikaitkan dengan sebuah peraturan dulu. Untuk yang lebih jelasnya terkait peraturan mungkin nanti juga ada yang mempunyai kewenangan untuk menjawab hal itu. Ya. Tetapi yang pertama kita bicara tentang polis lain, berarti garis polisi. Garis polisi, betul. Garis polisi itu berarti bisa dikatakan bahwa polisilah yang mempunyai kewenangan untuk hal itu. Ya. Nah, tetapi itu kan bahasanya secara umum. Ya. Berarti siapa, dan tadi kan Bang Freddy mengatakan tidak semua polisi kan. Nah, tetapi menurut kacamata saya itu ya itu tadi benar yang namanya penyidik ya. Yang penyidik yang lebih memiliki kewenangan untuk apa namanya masuk melakukan identifikasi atau apapun yang dikaitkan dengan kepentingan proses penyidikan itu tadi gitu kan. Nah, jadi tidak semua polisi bisa masuk dong kalau gitu. ya kalau menurut Iya. pendapat saya, kecuali mungkin ada pengecualian ya, ada yang namanya perintah. Kan yang namanya di institusi juga pasti ada namanya prinsip dasar organisasi ya. Jadi memang kalau di zaman kerajaan sih, zaman dulu ya, zaman ini kita kembali ke belakang ya. Itu ada yang namanya titah pandita ratu. Jadi yang namanya titah pimpinan bagaimanapun ya Nah, itu. biasanya suka dijalankan oleh anak buahnya ya. Seperti itu, karena memang kan apalagi yang namanya itu kan biasanya juga ada senioritas ya, dan memang juga merupakan sebuah kewajiban yang namanya senior, junior, apalagi kalau ada pimpinan itu harus hormat itu di dalam apa namanya organisasi atau struktur kepolisian maupun TNI. Saya rasa saya melihat seperti itu gitu Bang Freddy. Nah, lalu terhadap kucingnya itu tadi, saya kan ini berbicara soal kucing, tapi kok sedikit melenceng kemana? Ya itu tadi. Ah. Ada nyambung-nyambung dikit lah. Untuk kucingnya itu tadi seperti apa tuh, bisa dijelaskan? Ini tidak melenceng lagi, ini kucing nih, tapi nggak apa-apa melenceng juga kalau memang menarik kok menurut saya. Iya. Nah, kucing sendiri bagaimana? Ya kalau menurut saya memang uji tadi udah sampaikan, itu kan memang diminta ya. Ya. Diminta oleh pihak penyidik, kalau kata Pak Roman. Belum makan katanya gitu kan. Bagian penyidik meminta supaya kucingnya sekalian diambil kan gitu. Iya. Supaya almarhum Teh Hamil gitu, karena belum dikasih makan dan gitu. Ya. Ya kalau misalkan benar itu penyidik gak ada masalah kalau kata Iya. saya. Tapi yang Ya, diambil itu sebenarnya hanya kucing aja kan? ya. Hanya kucing yang diambil itu. Ada juga paket sih, Oh, paket juga yang diambil. paket punya Teh Hamil. Oh, iya. Bang Freddy terkait berbicara masalah kucing, mau nanya nggak sama saya Bang Jack nih? Hah? Ya, menurut silakan. Kang Heri bagaimana masalah kucing ini? Nah, Gimana? ini sekarang. Kalau menurut Gimana pendapat saya, Iya, jadi betul. sebenarnya saya juga ya kita balik lagi ke Pak Roman ya di channel Pak Indra ya, Iya, bahwa lucu katanya di dalam kasus besar seperti ini kucing sama Iya. kita masih dibahas nih. Iya. Tapi nggak apa-apa, biar kita semua tersenyum juga, tidak terlalu gimana ya. Nah, maksudnya karena memang kondisinya seperti itu. Nah, menurut pendapat saya Bang Freddy ya, Tapi itu di penyidikan ya kucing itu ya? gimana? Ditanya di penyidikan kan? Oleh penyidikan. Kucingnya. Saya tidak tahu nih apakah itu diperintahkan Ya, oleh ini kan yang kata-kata Pak Rohman bahwa Pak Rohman jadi seri gitu. Kan. Ada juga di penyidikan nanyain masalah kucing kan? bukan yang jadi yang jadi enggak, maksudnya itu ada pertanyaan mungkin dari kasus pembunuhan, Kucing. mungkin dari netizen, gitu. yaitu kasus pembunuhan besar seperti ini, tapi ada yang menanyakan kucingnya kemana. Kan beliau jelaskan tuh kucingnya ada di mana gitu kan. Nah, tetapi ini
kalau bertanya kepada saya, ya yang pertama kita sepakati dulu nih semuanya bahwa kasus yang terjadi di Ancagak ini menurut cara pandang saya, siapapun, apakah itu Pak Yosep, apakah itu Danu, apakah mungkin itu Yoris yang saat ini intent diperiksa oleh pihak kepolisian, statusnya pada saat ini masih posisinya kan sebagai saksi ya. Jadi kita harus selalu mengedepankan, kita sepakati, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Biar ini menjadi tugas pihak kepolisian, karena memang itu menjadi kewenangan pihak kepolisian juga untuk melakukan proses penyidikan ya tentunya. Betul. Tetapi ini kembali saya juga biar tidak diprotes nanti sama Bang Freddy nih. Gimana? Ini berbicara tentang kucing. Kalau menurut saya ini pendapat saya kan wajar saja kan. Kita juga pendapat Bang Freddy, pendapat Bang Jack, tadi juga pendapat yang kita bahas pendapat Bang Rohman, ya sah-sah saja lah ya kan. Biar nanti masyarakat sendiri yang menentukan, karena saya yakin nih para subscriber kita itu juga pintar-pintar. Pasti. Mungkin ada juga yang doktor loh, Bos, ya kan? Seperti itu. Jadi untuk soal itu tidak usah diberitahu juga, mereka sudah pada lebih pintar daripada kita ya. Sudah paham daripada kita gitu kan. Saya yakin seperti itu. Nah, kalau berbicara masalah kucing, ini menurut cara pandang saya melihat kucing ini tidak tahu sebuah simbol atau apa ya. Saya juga tidak tahu ya. Tapi menurut saya kucing itu ada 4, Bang Freddy. Ada 4? Ada 4. Maksudnya 4 jenis nih? Bukan. 4 ekor atau gimana? Bukan 4 ekor, makanya saya akan jelaskan. Nah, yang pertama, menarik nih. Ya harus menarik dong, biar para subscriber Heri Susanto khususnya, para subscriber Bang Jack juga dari Subang Hijau ya, Pak Freddy Suryanto Spot juga. Menurut saya kucing itu ada 4. Apa aja tuh? Yang pertama ingin tahu? Saya tulis dah. Yang pertama catat, yang pertama itu kucing garong. Kucing garong. Ya, kucing garong ini menurut pendapat saya itu tidak bagus, karena dia itu suka mencuri. Yang namanya garong ini seperti apa sih kan? Nah, itu kucing garong. Yang kedua ada namanya kucing gering. Apa? Kucing gering. Kucing gering. Kucing gering. Ya. Kucing sakit lah. Oh, kucing gering. Saya jangan bicaranya ucing ya, tapi kucing saja. Jadi kita bergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kucing gering. Kucing gering. Gering. Jadi kucing gering itu yaitu kucing yang sakit, yang akhirnya juga tidak bisa bekerja, tidak bisa nangkap tikus. Jadi tidak bisa berfungsi aja ya? Tidak bisa berfungsi kalau kucing gering. Jadi kucing itu makanya juga kan kita juga jangankan kucing, kita juga harus sehat. Ya kan seperti itu. Yang ketiga kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Kalau kucing-kucingan gimana Bang Freddy? Saya tidak. Berarti itu ya? Iya, kalau kucing-kucingan kan apa kejar-kejaran. Kejar-kejaran kan akhirnya seperti itu. Kucing-kucingan kejar-kejaran. Dan yang paling bagus menurut saya saat ini kalau kita berbicara kucing adalah satu. Kucing apa tuh? Kucing tapadamu. Jadi menurut saya itu kita harus memiliki rasa kecintaan ya. Jadi saling mencintai antar sesama ya, gitu kan. Makanya saya berkali. Tapi jangan sesama jenis loh ya? Ya janganlah. Maka kan tadi saya bilang untuk persoalan itu kan ada laki-laki ada perempuan. Tuhan yang Maha Kuasa kan sudah ciptakan kita berpasangan. Jadi sekali lagi saya harus jelas, tidak perlu dijelaskan ya. Berarti ini berarti yang paling bagus adalah kucing tapadamu. Berarti kucing itu simbol berarti ya. Ya, menurut saya ya kan kita tidak tahu ya, karena memang saya bukan ahli dalam itu ya. Iya, ini pandangan kita berarti simbol lah. Iya, tetapi dalam konteks saat ini ya kebetulan sehingga saya bisa berbicara bahwa kucing itu menurut pendapat saya kan, ini pendapat saya loh. Iya, pendapat ya. Bebas lah. Ini yang pertama tadi sekali lagi garis bawahi kucing garong, yang kedua kucing gering, yang ketiga kucing-kucingan, yang paling yang paling bagus yang kita harapkan menurut saya adalah kucing tapadamu. Berarti pembunuhnya kucing-kucingan dong. Saya tidak dikaitkan dengan seperti itu ya. Biar nanti netizen saja yang silahkan untuk berkomentar di kolom komentar kita masing-masing ya. Jadi saya tidak terlalu kaitkan dengan sebuah kasus itu nih ya, karena kita sedang berbicaranya kucing nih ya. Betul. Soalnya menyelidiki kasus ini sudah pening kali begitu Bang ya. Ya, sudah sangat pening sekali ya. Ya nggak, sudah lama nih, kurang lebih dari 3 bulan ini. Iya. Jadi memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka kan seperti itu. Ya. Jadi menurut saya menarik sekali untuk membahas tentang kucing itu. Kucing. Berarti bukan kucing nyata, kucing-kucingan. Seperti itu ya Bang ya. Iya. Nah itu kalau menurut saya. Tapi ya harus diingat, yang paling bagus apa? Kucing tapadamu. Nah, itu ya.
teman-teman Iya, iya. semuanya. Jadi kita itu harus Betul. selalu ada rasa cinta ya, Rasa cinta, biar intinya. semuanya Iya. kekal dan abadi, Iya, iya. kan seperti itu.